Halo adik-adik, apa kabarnya? Kak Adi harap adik-adik semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Adik-adik tahu apa ini? Keren banget ya bentuknya ya. Adik-adik tahu ini? Ini adalah kapal perang Republik Indonesia. Kapal perang kepunyaan kita. Keren banget. Jenis kapal ini adalah jenis korvet. Nama kapal perang ini adalah KRI John Lee dengan nomor lambung 358. Kenapa ya kok dinamakan John Lee? Ada yang tahu? Kak Adi akan cerita ya tentang Bapak John Lee. Kak Adi sangat bangga dengan Bapak John Lee. Kak Adi sangat mengagumi Bapak John Lee. Adik-adik bisa mencari informasi tentang Bapak John Lee. Datanya bisa adik-adik cari di Google, atau adik-adik bisa beli bukunya tentang bagaimana perjuangan Bapak John Lee selama masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak John Lee lahir pada tanggal 9 Maret 1911. Beliau lahir di Manado, Sulawesi Utara. Bapak John Lee adalah seorang perwira tinggi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Yang membuat Kak Adi bangga, selain beliau adalah etnis Tionghoa, beliau adalah pengikut Tuhan Yesus, pengikut Kristus yang taat. Ada begitu banyak hal yang menarik selama dia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Meskipun bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan Belanda dan juga Jepang, tetapi tampaknya Belanda masih ingin menguasai wilayah Indonesia. Pada tahun 1947 sampai dengan 1948, Belanda kembali menggelar agresi militer atau serangan-serangan militer kepada Republik Indonesia. Dan sebagian besar wilayah Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Belanda memblokade atau memblok wilayah laut dan udara Republik Indonesia. Mereka berharap jika terus Republik Indonesia ditekan dan tidak mengadakan kontak atau hubungan dengan pihak luar, Republik Indonesia akan mati dengan pelan-pelan. Bapak John Lee mempunyai peran yang sangat penting di tengah situasi yang sulit yang dialami oleh Republik Indonesia. Karena Belanda sudah memblokade wilayah laut dan udara Republik Indonesia. Bapak John Lee berani menembus blokade Belanda dengan kapal yang diberi nama The Outlaw. Dia dan sejumlah anak buahnya melintasi Selat Malaka dengan membawa karet teh atau hasil bumi lainnya. Dan barang-barang tersebut dibawa ke Singapura untuk ditukar senjata atau kebutuhan perjuangan Republik Indonesia. Ada begitu banyak hal yang Bapak John Lee alami dan juga kapal The Outlaw saat berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak John Lee pernah berhadapan dengan pesawat Belanda. Dan pesawat Belanda tersebut sudah bersiap untuk menembak kapal The Outlaw. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Saat pesawat tersebut memutar dan juga menukik, pesawat tersebut tiba-tiba meninggalkan The Outlaw. Dan seketika itu juga, Pak John Lee masuk ke kabin. Kemudian berlutut. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia mengucap syukur atas kemurahan dan kasih Tuhan. Meskipun sejarah menceritakan bahwa pesawat itu pergi karena bahan bakarnya sudah menipis, tetapi John Lee tetap percaya bahwa itu adalah karena pertolongan Tuhan saja. Pak John Lee mengalami bahaya yang hampir membuat beliau gugur. Pada suatu hari, tiba-tiba kapal Belanda menghadang kapal The Outlaw yang dinaiki oleh Pak John Lee. Kapal Belanda tersebut menembakkan meriam ke badan The Outlaw. Suasana sangat mencekam. Peluru mendesing-desing dan ledakan terjadi di mana-mana. Di jarak 3 meter tempat Pak John Lee berlindung. Dalam kondisi yang kritis tersebut, The Outlaw sama sekali tidak berdaya. Namun ajaibnya adik-adik, kapal Belanda mengalami kandas di karang sehingga kapal tersebut tidak bisa bergerak lagi. Dan akhirnya kapal The Outlaw bisa melarikan diri dan bersembunyi.
Tetapi tiba-tiba dari udara ada pesawat yang mengelilingi kapal The Outlaw. Tetapi keajaiban terjadi lagi. Pesawat tersebut tidak melihat kapal The Outlaw. Pak John Lee lalu berkata, Roh Kudus menaungi kami. Sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian yang luar biasa dan ajaib yang dialami oleh Pak John Lee dan juga awak dari kapal The Outlaw. Adik-adik bisa mencarinya sendiri. Ada begitu banyak hal yang luar biasa dan itu menjadi kesaksian bagi kita semua. Adik-adik lihat gambar ini? Apa yang dipegang oleh Bapak John Lee di tangan kanannya? Benar, Alkitab. Pak John Lee selalu membawa dua Alkitab, satu berbahasa Inggris dan satu berbahasa Belanda. Alkitab itu selalu menemani Bapak John Lee. Di sebelah kanan kalau adik-adik lihat itu ada sebuah lukisan dan ada kata-kata di situ. Kata-katanya adalah dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan di dinding kabin kapal The Outlaw ada tulisan seperti ini. Kemudikan kapal ini demi Tuhan, negeriku, dan kebaikan umat manusia. Bapak John Lee menikah dengan Ibu Pendeta Margareta Dharma Angku. Mereka berdua melakukan pelayanan yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Bapak John Lee pensiun dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pada tahun 1966 dengan pangkat terakhir Laksamana Muda. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1988, Bapak John Lee meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas segala jasa dan pengabdiannya, Bapak John Lee dianugerahi bintang Mahaputra Adi Pradana pada tahun 1995. Dan pada tahun 2009, Bapak John Lee diberi gelar Pahlawan Nasional. Bapak John Lee adalah seorang Tionghoa Kristen yang taat. Keberhasilannya ia akui tidak lepas dari kekuatan doa dan Alkitab yang rutin ia baca. Doa membuatnya kuat dan yakin dalam menghadapi gemuruhnya perang. Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan penolong hidupku, selalu dapat ku andalkan. Saat jalan terasa gelap, saat bahaya menyergap, Tuhan memimpin langkahku, tak pernah ku ditinggalkan. Dia tak pernah terlelap, ku dibuatnya tegap. Tuhan Engkaulah terang keselamatanku, ku tak akan takut sebab Kau besertaku. Tuhan Engkaulah kekuatan perisaiku, hatiku percaya hanya kepadamu. Tuhan Engkaulah kekuatan perisaiku, hatiku percaya hanya kepadamu. Tuhan penolong hidupku,
selalu dapat ku andalkan.